meneguhkan kebangsaan. Keberagaman di bumi Indonesia adalah keniscayaan. Keberagaman inilah yang memperkuat semangat bangsa untuk merdeka. Tak ada kekuatan tunggal yang paling berjasa untuk mengusir penjajahan. Semua elemen bangsa memiliki kontribusi membawa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Keberagaman yang terdiri dari agama, bahasa, adat istiadat, suku, dan budaya merupakan mozaik indah yang memperkuat anak bangsa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam perjalanannya seiring usia 77 tahun kemerdekaan Indonesia, keberagaman mengalami tantangan yang luar biasa. Intoleransi, radikalisme, dan terorisme belum juga memudar, bahkan terus bertumbuh mengoyak sulam keberagaman. Pancasila yang menjadi falsafah dan dasar negara masih mudah diucapkan meski kian sayup-sayup, namun masih belum menjadi laku lampah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada titik inilah, pers memiliki peran penting membumikan nilai-nilai Pancasila sehingga semangat kebangsaan semakin kokoh. Hal ini sesuai dengan fungsi pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yakni memberikan informasi, edukasi, kontrol sosial, dan fungsi ekonomi. Dalam kaitan itu, media Indonesia yang memperingati usia 53 tahun pada hari ini mengambil tema meneguhkan kebangsaan. Tema yang relevan seiring dinamika perjalanan bangsa, terlebih menjelang pemilu 2024. Dalam dinamika seperti itu, bila merujuk pada pemilu-pemilu sebelumnya, tak bisa dinafikan menguarnya kepentingan sesaat dalam mendulang suara. Media Indonesia ingin mengambil langkah terdepan menyemai kebangsaan, sebuah keinginan bukan utopis, namun terbukti secara empiris dalam kiprahnya sebagai pers, mulai dari Orde Baru, Gerakan Reformasi 1998, Pasca Reformasi, hingga saat ini. Bisnis media tak melulu mengumpulkan pundi-pundi rupiah, melainkan memiliki tanggung jawab sosial, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun demokrasi, menegakkan supremasi hukum, merawat kebinekaan, dan mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Seiring dengan era digital yang telah mengubah cara manusia memproduksi, berbagi, dan mengonsumsi berita, media Indonesia memiliki standar baku dalam menciptakan jurnalisme berkualitas, jurnalisme yang didedikasikan untuk meneguhkan kebangsaan. Dalam situasi yang tidak mudah, dalam kepungan pragmatisme akut, pers punya tugas maha berat untuk tetap menjaga akal sehat. Bangsa ini teramat besar untuk dikerdilkan oleh kepentingan sempit dan sesaat. Dalam takdir sejarah seperti itulah media Indonesia berkiprah. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial hari ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita berdiskusi, Mas Luar, kita mau bertanya dulu. Kita mau bertanya dengan pengamat media yang sudah tersambung lewat saluran telepon, Agus Sudibyo. Mas Agus, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Mas Agus, kalau kita ulang tahun media Indonesia. Oke, terima kasih Mas Agus. Kalau kita lihat kondisi media, mungkin bukan hanya di Indonesia ya, di dunia lah, di negara-negara lain juga. Kalau bicara koran, itu banyak sekali yang sudah tidak ada lagi. Walaupun ada yang beralih ke bentuk digital, tapi juga menghadapi masa-masa sulit. Bicara televisi, itu juga terkepung juga oleh media sosial. Kalau kita mengatakan jujur, ada YouTube yang begitu longgar, aturan-aturan mengatur YouTube itu sangat longgar misalnya dibandingkan dengan televisi. Dan di tengah kondisi harus tetap hidup, kemudian kita mengharapkan pers tetap meneguhkan atau menjaga kebangsaan. Bagaimana itu ya, Mas Agus? Bagaimana pendapat Anda, Mas? Iya, jadi kalau di Barat ya yang saya tahu, cerita tentang koran yang tutup itu sudah jarang didengar, gitu ya.
Dalam rangka jadi kita itu pada fase yang belum mencapai posisi itu ya. Jadi kalau di Barat, saya tahu cerita tentang surat kabar tutup itu cerita 5 tahun yang lalu. Gitu ya. Kalau sekarang kurvanya udah mendatar gitu ya. Nah kita sedang menunggu kapan kurva itu mendatar gitu. Jadi itu yang saya sebut sebagai keadaan keseimbangan baru, equilibrium itu. Nah yang kedua justru sekarang ini era yang menunjukkan bahwa media massa, media jurnalistik itu dibutuhkan publik. Gitu ya. Ketika publik itu semakin resah dengan arus informasi, percakapan, diskursus yang muncul di media baru, di media sosial, gitu ya. Banyak riset yang menunjukkan publik itu tidak nyaman dengan media sosial, merasa hidupnya tidak happy, tidak punya pilihan-pilihan yang bijaksana, dan situasi itu sebenarnya justru menunjukkan ada peluang untuk media jurnalistik yang mendistribusikan konten itu tidak ala kadarnya gitu, tapi dengan prinsip-prinsip jurnalistik yang baku, dengan etika jurnalistik yang memadai, sehingga konten yang disebarkan itu bukan sembarangan konten, tapi konten yang benar-benar mencerahkan publik gitu. Justru semakin konfliktual, semakin kontroversial, semakin tidak kondusif arus percakapan di media sosial yang dampaknya kemana-mana termasuk ke demokrasi kita, itu semakin dibutuhkan peran jurnalisme, peran pers sebagai kekuatan keempat demokrasi. Gitu. Mas Agus, kalau melihat kenyataan sekarang di Indonesia kan banyak sekali orang yang menggunakan media sosial. Dan mulai banyak yang mengatakan mereka tidak lagi mengkonsumsi media dari platform-platform yang mainstream, entah itu koran, radio, televisi, internet. Mereka lebih suka melihat dari media sosial dan banyak juga yang langsung menelan begitu saja mentah-mentah. Dan akhirnya ketika media sosial ini pun dipakai untuk menyuarakan kepentingan kelompok partisan, kan akhirnya masalah keutuhan bangsa ini bisa menjadi terganggu juga. Anda melihatnya bagaimana, Mas? Kalau kita merujuk pada riset ya, riset ilmiah, risetnya itu macam-macam gitu. Kalau kita berbasis pada riset, itu kelihatan sekali bahwa media massa konvensional itu masih lebih dipercaya dibandingkan media-media baru. Di Indonesia ya? Itu bukan hanya satu riset, itu banyak riset di Indonesia maupun global. Gitu. Jadi kita perlu membedakan antara media yang paling populer dengan media yang dipercaya oleh publik. Itu dua urusan yang beda. Gitu ya. Yang pertama itu. Yang kedua, untuk bisa survive, untuk bisa sustain, media massa itu memang tidak perlu dibaca semua orang. Gitu ya. Media massa itu tidak perlu dibaca semua orang. Idealnya banyak orang membaca, tapi media itu sebenarnya segmented kan, gitu ya. Media itu dari dulunya media massa itu dibaca, ditonton, didengarkan oleh orang-orang tertentu. Gitu ya. Jadi memang kalau dibandingkan dengan media sosial, skalanya tentu jauh sekali. Kalah dalam skala, kalah dalam jangkauan, tetapi yang tidak bisa disediakan oleh media sosial dengan kontinu adalah konten yang berkualitas. Dan konten yang berkualitas itulah yang dibutuhkan publik dan mengiklan hari ini. Gitu. Terakhir Mas Agus, kalau Anda lihat peran media, apakah masih benar-benar bisa bebas nilai? Kan idealnya media itu netral ya. Dia selalu memberikan pro tapi juga memberikan kontra dan masyarakat yang menilai sendiri. Atau memang akhirnya media menjadi tidak bisa lepas lagi dan akhirnya soal menjaga kebangsaan, menjaga keutuhan bangsa ini menjadi nomor sekian yang kalau masih sempat diperhatikan masih, tapi kalau tidak ya
ya apa boleh buat. Bagaimana Mas Agus? Ya, sekarang ini norma yang paling universal dalam jurnalisme itu independensi ya. Itu ya. Netralitas itu sering problematis, tapi sikap independen itu yang lebih utama sekarang ini. Dan tantangan sekarang, tuntutan untuk menjadi media yang independen, yang profesional itu semakin tinggi. Karena kalau konten yang tidak independen, yang tidak netral itu sudah terlalu banyak bisa didapatkan oleh masyarakat di media sosial. Jadi kuncinya adalah diversifikasi. Media harus bisa menyajikan sesuatu yang tidak didapatkan oleh publik di media sosial. Yaitu apa? Good content, good journalism, yang itu mengasumsikan media itu independen dan profesional. Jadi mau nggak mau kita harus kembali kepada apa yang mungkin sekarang terdengar klise, yaitu good journalism, good content. Baik. Kita harapkan media tetap bisa tumbuh, tetap hidup di bumi Indonesia ini dan bisa tetap meneguhkan kebangsaan. Terima kasih pengamat media Agus Sudibyo sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Mas Agus. Singkat saja sedikit Mas Kohar sebelum kita ke headline jam 7. Apakah kemudian media di Indonesia masih bisa memainkan peran meneguhkan kebangsaan ini? Oh iya, jadi apa yang dikatakan oleh Mas Agus Sudibyo tadi nyata-nyata bahwa tidak perlu kita harus bersusah payah bahwa ini harus dikonsumsi. Semua orang? Semua orang, tidak. Tidak, kalau bicara televisi tidak perlu kejar rating yang tinggi banget begitu ya? Betul. Ketika dia dibaca, ditonton oleh orang-orang yang berpengaruh, oleh orang-orang yang bisa mempengaruhi orang lain, maka itu sudah lebih dari cukup. Nah, pada titik itulah dia akan menyebarkan informasi, dia akan menyebarkan kebenaran, dia akan menyebarkan persatuan dalam bingkai kebangsaan itu kepada semua orang. Nah, dia yang akan menjadi messenger selanjutnya, pembawa pesan setelah apa yang dibawa oleh media itu. Tentu saja media yang memainkan peran-peran yang sangat vital, penting, profesional. Baik, pertanyaan dasarnya adalah begini Mas Kohar, mementingkan idealisme, menjaga kebangsaan itu kan idealis, atau pragmatisme untuk bisa bertahan hidup harus dapat iklan, mau itu koran, mau itu radio, ataupun bentuk media yang lain, televisi juga. Yang mana yang kemudian dikedepankan, atau memang bisa dua-duanya? Karena kan ini kan sangat sulit ya. Pertanyaan ini mohon dijawab di bagian berikut, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia akan kembali selepas headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan kini Mas Kohar waktunya kita untuk bertanya kepada pemirsa Metro TV tentang bagaimana pers meneguhkan kebangsaan. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau. Ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Mas Abdul Kohar. Salam sehat selalu. Salam sehat. Silakan Pak John, pendapat Anda Pak, singkat padat saja. Silakan. Ya, ini sangat menyentuh gitu ya, di editorial pagi hari ini. Itu meneguhkan kebangsaan dalam rangka 77 tahun kita merdeka dan memperingati 53 tahun lahirnya Media Indonesia. Jadi begini,
53 tahun ini udah cukup dewasa juga. Tapi syukur alhamdulillah saya sangat bangga adanya media yang bernama Media Indonesia ini. Kenapa? Ini dipenuhi, dilengkapi oleh infrastruktur manusia-manusia yang hebat di dalamnya. Contoh ya, yang selalu saya apakan tuh Don Bosco Slamun. Ya, beruntunglah Media Indonesia mempunyai tokoh yang seperti Don Bosco Slamun, yang lain-lainnya, Bang Abdul Kohar, ini apa? Dan lagi untung ini ada Media Indonesia nih dalam keadaan sekarang ini pengimbang. Ya, kenapa saya bilang pengimbang? Ini masalah kebangsaan, masalah kebersamaan, ya, keadilan. Ini yang selalu diapakan oleh media sampai karena kita memang agak rapuh, Bung Leo. Kenapa saya bilang agak rapuh? Pancasila kita ini pada itu sebenarnya dari kunci. Ya? Saya pernah ikut dulu zamannya Pak SBY Presiden di Bogor, waktu kami di FKPPI. Itu sebenarnya masalah Pancasila, NKRI itu tutup buku, tidak ada lagi sebenarnya apa-apa. Kita tidak akan lagi gonjang-ganjing masalah ekstrim sana ekstrim sini. Untung saya pribadi ya, bukan siapa saya dari dulu memang suka dengan Media Indonesia. Pengimbang, ini media pengimbang. Dia tidak akan luntur. Baik, terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau, Pak, untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak John ada Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk seluruh warga NKRI tercinta. Salam sejahtera. Silakan Pak Yunus, singkat padat. Kebangsaan. Kita sangat berharap fungsi pers untuk menyatukan kita semua. Keberagaman, kemajemukan, plural, pelangi yang indah, itulah Indonesia. Kita harus bersyukur karena itu berkat yang terindah yang Tuhan berikan untuk bangsa Indonesia. Sekaligus memperkuat semangat bangsa untuk merdeka. Nah, saya berharap karena dalam waktu dekat, kurang lebih mulai saat inilah sudah ada pemilu. Janganlah kiranya gara-gara pelaksanaan pemilu, padahal itu hak untuk setiap konstituen, ada yang merusak kebersamaan kita, ada yang merusak, mencabik-cabik persatuan, keberagaman dengan identitas apa-apa dan lain sebagainya untuk merusak kita. Sayang itu. Jadi kami dari Tanjung Selor, Kabupaten Pelungan, Provinsi Kalimantan Utara mencintai kedamaian. Kami mau apapun yang berjalan adalah untuk damai. Mari kita berbuat yang terbaik, bangun bangsa Indonesia ini, meneguhkan kebangsaan, tidak boleh membeda-bedakan suku, agama, warna kulit, rambut lurus, atau keriting. Itulah mozaik indah yang membuat. Baik, terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Yunus ada Pak Heru di Tangerang, Banten. Pak Heru, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Pak. Selamat pagi Pak Heru. Silakan Pak, pendapat Anda Pak, meneguhkan kebangsaan, peran pers. Silakan Pak Heru. Mudah-mudahan pers ke depan ini menjadi corong masyarakat untuk kehidupan yang nyata, bukan sekedar pencitraan, bukan sekedar istilahnya seolah-olah kita ini hidup dalam kenikmatan. Padahal rakyat ini udah hampir sekarat karena mencari uang serba susah, karena istilah peraturan yang nggak jelas juga untuk rakyat kecil. Kadang-kadang juga kita selalu prihatin, tapi yang di atas menunjukkan kemewahan. Ketertindasan orang-orang kecil seperti yang semalam di Hotrum itu, istilahnya pembantu rumah tangga yang disiksa habis-habisan, hukum tidak ditegakkan. Nah itu, mudah-mudahan ke depan istilahnya media grup ini makin memberikan pencerahan ke masyarakat ini. Memang kehidupan yang nyata kita jalan ini seperti ini, bukan pencitraan doang. Gitu. Terima kasih Pak Heru di Tangerang, Banten untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Mas Kohar, kalau melihat peran dari media massa, tadi di beberapa pemirsa mengatakan, yang menarik Pak John ya, mengatakan bahwa harus bisa jadi penyeimbang. Ini apakah memang benar-benar bisa melakukan itu di saat kemudian ya sebagai institusi bisnis juga harus bertahan hidup juga? Bagaimana Mas Kohar? Satu, sejarah yang paling penting dari lahirnya pers itu adalah dia memberikan informasi sekaligus sebagai fungsi kontrol sosial. Nah, fungsi itu tidak boleh hilang dalam situasi apapun. Tetapi bagaimana cara, kan itu yang paling penting. Di Indonesia itu orang masih banyak ya, ada beberapa lah, yang bicaranya selalu hitam putih. Dia berada dalam titik ekstrim satu, kemudian ke titik ekstrim yang lain.
dia tidak berada dalam posisi di tengah-tengah. Nah, jadi gampang sekali orang mengatakan kalau kau bukan sama pilihannya dengan aku, maka kau jelek, kau layak aku musuhi, kau layak aku benci. Kalau sudah benci, itu rasionalitas sudah tertutup. Kalau sudah benci, apapun yang dia berbuat oleh orang itu, meskipun sosok baik. itu meskipun baik, meskipun istimewa sekalipun, untuk kemajuan bangsa, dia bisa hilang. Nah, kultur-kultur semacam ini sayangnya juga dipelihara di level elit. Itulah yang ikut membuat mengapa bangsa ini terkoyak dalam keberagamannya, dalam rajutan tenunan kebangsaannya. Nah, pers berfungsi untuk mengontrol itu. Apabila ada pihak yang terlalu berada di sudut kanan, maka pers mengingatkan, Anda ini Indonesia loh, Indonesia itu Pancasila loh. Pancasila itu bukan hanya kontribusi 1-2 orang. Bung Karno itu berkali-kali ketika dalam pidato itu mengatakan bahwa kita ingin membangun Indonesia yang satu. Satu untuk semua, bukan satu untuk satu, satu untuk dua, satu untuk tiga, tapi satu untuk semua, semua untuk satu. Jadi keindonesiaan itu adalah layaknya Taman Sari. Taman Sari itu ya macam-macam. Tapi ini kan kita diuji hanya dengan karena berbeda misalnya. Ada kelompok yang sudah atau partai politik yang sudah mendeklarasikan calon presiden untuk diuji oleh masyarakat, tapi malah dinyinyirin, malah kan aneh. Padahal yang dicalonkan juga warga negara Indonesia, sah, dia punya kontribusi, mantan kepala daerah, dan punya kebebasan sebetulnya kita, dan itu indah, asal kita tetap menjalin spirit persatuan, kebersamaan. Persatuan dalam kebangsaan, perbedaan itu tidak diharamkan, perbedaan itu sah, selama sama-sama berikhtiar untuk mencari yang terbaik bagi bangsa ini. Persoalannya kan ketika ada orang yang betul-betul ingin mencari atau berikhtiar untuk yang terbaik bagi bangsa ini, yang lain langsung kemudian menyemprot bahwa itu hanya ini. Kontribusi-kontribusi seperti itu bagian dari upaya untuk merobek-robek tenunan kebangsaan. Mungkin itu muncul, Mas Kohar, karena bukan sesuatu yang merupakan kebiasaan. Kan ada orang yang mengatakan bahwa bangsa kita ini kebanyakan suka membenarkan kebiasaan, bukan membiasakan yang benar. Jadi karena tidak biasa untuk dari awal memperkenalkan orang calon pemimpin kepada masyarakat, maka itu dianggap tidak benar. Padahal yang biasa ini kan belum tentu benar. Ini satu orang yang menjadi pemimpin bangsa kita dan saya mengakuinya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kemudian kita bisa menularkan sikap bahwa berbeda itu tidak apa-apa selama masih dalam bingkai NKRI kepada orang-orang lain, Mas? Ya, itu tugas banyak orang, tugas banyak kelompok, akan semakin banyak komunitas. Intinya adalah literasi. Di ruang-ruang apapun, di platform apapun, itu literasi harus digencarkan. Media sosial juga harus menjadi ruang-ruang literasi. Nah, siapa yang bisa menjadi katalisator bagi literasi ini? Ya, satu media, tentu saja media yang profesional, media yang mainstream, media yang kemudian menyebarkan kepada beberapa orang, sekelompok orang, yang sekelompok orang itu kemudian menyebarkan kepada yang lain. Jadi ruang-ruang publik itu tumbuh, pikiran-pikiran besar itu bermekaran gitu loh. Nah, sekarang ini kan pikiran-pikiran besar dibonsai, orang diajak semua untuk ikut dalam pragmatisme yang sangat akut. Hanya boleh satu arus besar begitu ya? Arus besarnya harus satu, lalu ada yang aneh-aneh. Sementara ketika ada orang punya pemikiran yang sebetulnya ini adalah pemikiran genuine, yang tujuannya itu adalah untuk perbaikan bangsa ke depan, jangka panjang, justru yang terjadi digebukin beramai-ramai hanya karena berbeda. Itu pembelahan seperti ini harus diakhiri, Leo. Itulah peran dari media, termasuk media Indonesia tentu saja, termasuk juga Metro TV, dalam meneguhkan kebangsaan. Karena kita ini sekarang
Gampang sekali yang di awal tadi saya katakan membuat label. Orang membuat label lalu kemudian beranak pinak menjadi kebencian. Kebencian itu kemudian pada skala tertentu menghasilkan kekerasan. Nah, kekerasan kalau sudah sangat akut dia akan menghasilkan pertempuran. Pertempuran sesama anak bangsa ya sudah. Kita tentu tidak ingin mencontoh Brasil yang sekarang sedang beribut ya, kisruh ya, kemenangan Lula da Silva atas Bolsonaro. Yang kemenangan tipis lalu kemudian memunculkan pembelahan, pembelahan itu kemudian diikuti oleh perseteruan yang sekarang nggak karu-karuan ini. Sesama anak bangsa di Brasil mereka bertempur. Nah, kita tentu tidak ingin seperti itu. Situasi di 2014, situasi di 2019 memang tidak seperti itu, tetapi tingkat kegawatannya kalau kita tidak upayakan untuk kita koreksi, boleh jadi bisa seperti itu. Tentu saja kita tidak menginginkan. Mas Kohar, di beberapa paragraf terakhir di editorial, ini saya tergelitik dengan pernyataannya begini, bisnis media tidak melulu mengumpulkan pundi-pundi rupiah, tapi memiliki tanggung jawab sosial, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun demokrasi, menegakkan supremasi hukum, merawat kebinekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Kalau kita lihat, kalau televisi lihat, kalau kita baca, koran dibaca, kalau kita dengar, radio didengar, internet juga dibaca, banyak sekali media yang kita harus akui hanya mengejar yang pertama tadi, pundi-pundi. Yang dipentingkan adalah rating tinggi, pembaca banyak, supaya kemudian iklan masuk. Kalaupun isi dari yang disampaikan itu bisa memecah bangsa, ya itu kan ekses. Itu nanti kita contain belakangan. Yang penting kan kita dapat rupiah dulu. Ini kenyataan ini, Mas. Nah, ini bagaimana? Ya, itu pragmatisme akut yang saya katakan. Itu harus kembali. Nah, tadi kembali ke apa yang dinyatakan oleh Mas Agus Sudibyo, bahwa berbagai riset itu sudah menunjukkan sekarang sedang menuju ke titik keseimbangan. Ketika masyarakat mulai tidak nyaman dengan hoax, dengan informasi yang tidak benar. Mereka tidak terbantu dengan ini mana sih sebetulnya yang benar? Seperti apa sih? Terombang-ambing ya? Ya, terombang-ambing. Informasi yang sudah sangat melimpah. Itu akhirnya pada gilirannya bukan membuat masyarakat tercerahkan, tercerdaskan, tetapi membuat mereka bingung. Karena berseliweran informasi dan satu dan yang lainnya itu saling bertumpuk-tumpuk dan mana yang benar kebingungan masyarakat. Nah, pada titik itulah media punya peran yang sangat strategis. Media ditengok kembali. Riset menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap media kan mulai naik kembali. Setelah pada titik awal-awal ya biasa kalau ada mainan baru kan, hal baru kan masyarakat penasaran itu kan. Media sosial menjadi utama sampai ada beberapa sosok yang mengatakan kami tidak butuh lagi media karena dengan media sosial bisa. Tetapi pada titik itu akhirnya apa yang terjadi? Ya tadi perpecahan terjadi, saling lapor, saling sindir, saling sikat. Karena memang standar di media sosial kalau saya boleh katakan ya tidak seketat di media mainstream kita. Ketika saya berbicara, Mas Kohar berbicara menggunakan bahasa yang tidak baku saja kan kita berpikir untuk tidak melakukan itu. Apalagi misalnya kata-kata kasar, kata-kata kotor yang dengan mudah kalau kita lihat media sosial, Mas Kohar, kita bisa lihat itu. Nah, ini bagaimana kemudian membuat semua bangsa, semua anak bangsa kembali lagi punya adab yang bagus untuk menjaga kebangsaan kita. Ya, sekali lagi media juga bisa menggunakan media sosial sebagai platform tambahan mereka. Kolaborasi. Jadi kan kita lihat kayak Media Indonesia, Metro TV, dan media-media yang tergabung di Media Group juga sudah menggunakan media sosial untuk konten-konten yang betul-betul sesuai senapas dengan spirit dari media itu sendiri. Bukan hanya Media Group saja, di beberapa media baik di Indonesia maupun di luar negeri sekarang mereka juga ikut mengepung dalam tanda kutip mengepung media sosial. Tujuannya apa? Supaya informasi yang hadir di tengah masyarakat juga bukan dipenuhi oleh sampah, informasi sampah. Gitu. Bagaimana kita memastikan itu kita akan bahas di bagian berikut. Mas Kohar dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali.
Terima kasih Mas Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Kohar, kalau pergi ke Amerika Serikat, di kota-kota besar, kota menengah pun, mereka punya perpustakaan yang besar. Dan tidak sepi, banyak sekali orang yang datang untuk membaca. Dan ternyata memang itu mulai menjadi budaya, atau bahkan sudah jadi budaya mereka untuk membaca. Betul. Di Indonesia itu kan menjadi pertanyaan, ketika orang makin ke sini, semakin tidak suka membaca. Yang dibaca biasanya di handphone, dan bacanya pun pendek. Tidak suka membaca yang berpanjang-panjang. Ini kan menjadi masalah dasar yang kemudian ketika dihadapkan juga dengan arus-arus informasi bohong, pemahaman tidak ada, maka meneguhkan kebangsaan itu bisa jadi hanya mimpi yang tidak bisa kita penuhi di dalam kehidupan kita. Bagaimana, Mas? Ya, inovasi menjadi kunci di sini. Jadi inovasi di sini misalnya begini. Tadi yang saya katakan, saya lanjutkan ya. Bagaimana kolaborasi di media mainstream juga bermain di wilayah media sosial dengan gaya, dengan strategi, dengan cara, model-model juga media sosial dengan quote-quote pendek, dengan kalimat-kalimat pendek. Tetapi kalimat-kalimat pendek itu memuat pesan yang sangat kuat. Nah, itu butuh kecerdasan, itu butuh inovasi. Nah, karena itu media harus cerdas, pers harus cerdas, pers harus menjadi menyediakan ruang-ruang intelektual gitu. Baik bagi kalangan yang tua, senior, maupun kalangan-kalangan muda. Supaya apa? Supaya literasi ini bisa sinambung dari generasi yang terdahulu ke generasi yang selanjutnya. Nah, karena kunci dari literasi itu kan kunci dari bagaimana masyarakat gemar membaca, keadabannya tinggi, itu kan bermula dari literasi yang tinggi. Kalau kita mampu membuat literasi masyarakat yang tinggi, maka peradaban sebuah bangsa akan muncul. Kemajuan sebuah bangsa akan terukir. Gitu loh. Jadi dengan bantuan atau dengan peran yang dimainkan oleh media terhadap literasi bangsa, itu otomatis spirit kebangsaan itu nanti akan terbawa. Orang akan berpikir ketika saya menegasikan orang ini, atau ketika saya menolak orang ini, atas dasar apa saya menolak? Apakah setiap orang itu sekali dia membuat kesalahan kemudian seumur hidup dia akan dihukum? Apakah seperti itu? Dosanya permanen. Nah, padahal semua orang punya dosa. Semua orang pernah membuat kesalahan. Siapa yang tidak pernah membuat kesalahan? Tetapi kan pintu tobat selalu terbuka kan? Itu Tuhan saja. Tuhan saja memberi pengampunan. Maksud kita manusia yang diciptakan oleh Tuhan tidak mengampuni. Memangnya kan? Kita lebih hebat begitu ya? Baik, kita tidak mungkin kita mengambil alih fungsi-fungsi ketuhanan kan seperti itu. Kecuali menjalankan apa yang menjadi spirit dari ajaran keyakinan ketuhanan. Nah, itu yang harus kita tanamkan, bahwa literasi itu bisa di mana saja, bisa melalui medium apa saja. Hanya saja, tentu saja yang namanya juga literasi, maka spirit dasarnya harus betul-betul tadi itu. Kita independen, kita harus profesional, kita harus menyampaikan fakta-fakta, data-data yang dipertarungkan di ruang publik. Kaidah jurnalistik benar-benar harus diterapkan ya? Betul, jadi bukan hanya diterapkan, tetapi juga harus diberikan perspektif yang tajam. Ini loh, bangsa ini kondisinya sudah seperti ini. Kita ini kira-kira ibarat jurang itu, kita sudah tinggal sekian meter lagi menuju jurang dalam konteks pembelahan ya. Maka kita harus diingatkan. Nah, media, pers, apapun itu punya fungsi mulia untuk melakukan itu, dan itu bisa paralel dengan kepentingan bisnisnya. Baik, kita harapkan bahwa media massa bisa terus hidup di Indonesia untuk kemudian meneguhkan kebangsaan. Sekali lagi, selamat ulang tahun Media Indonesia yang ke-53 tahun ini. Mas Abdul Wahab, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Terima kasih. Pemirsa, seiring dengan era digital yang sudah mengubah cara manusia memproduksi, berbagi, dan mengonsumsi berita, media Indonesia memiliki standar baku dalam menciptakan jurnalisme berkualitas, jurnalisme yang didedikasikan untuk meneguhkan kebangsaan. Dalam situasi yang tidak mudah, dalam kepungan pragmatisme akut,
pers punya tugas maha berat untuk tetap menjaga akal sehat bangsa ini teramat besar untuk dikerdilkan oleh kepentingan sempit dan sesaat. Dalam takdir sejarah seperti itulah media Indonesia berkiprah. Tayangan editorial Media Indonesia pagi ini, pemirsa bisa Anda saksikan kembali di kanal YouTube Media Indonesia dan website mediaindonesia.com. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Selamat pagi, sampai jumpa.